Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami'an Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Ciparusa Asri Titik A yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada nikmat umur, juga nikmat sehat, nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir, yang istiqomah duduk di majelis ilmu, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sababnya barokah kita duduk di majelis ilmu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu oleh Allah diampuni, dihapus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta, paduka alam, junjungan kita, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan dan paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta istiqomah mensiarkan, mengagungkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah tiada di alam dunia, yang telah meninggal dunia. Kita doakan semoga ahli kubur kita semuanya, terutama kedua orang tua kita, semoga di alam kuburnya selalu berada dalam rahmatnya
oleh Allah, berada dalam kasih sayangnya Allah. Semoga alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur dan diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman dengan kita doakan semoga yang sedang sakit dengan barokah Fatihah dan selawat yang akan kita baca oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Di antaranya murid saya yaitu yang bernama Muhammad Rizky Putra, juga adik kandung saya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Mulia, yaitu yang bernama Marfu'ah Siti Marfu'ah binti Bapak Zaman. Semoga mereka semuanya oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar, dapat beraktivitas di dalam kehidupannya sehari-hari untuk mencari ridho Allah. Bid'aniyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Waqub nabiyaka sema'udim qadarahu wa bakhal bidinika ma yurabika masamu. Wahbub nabiyaka sema'udim qadarahu wa bakhal bidinika ma yurabika masamu. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Cintailah Nabi kamu yaitu Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat nabinya yaitu Nabi Muhammad. Balikanlah agamamu yaitu agama Islam. Membalikkan agama itu tidak dipandang dosa. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tentu setiap kita sebagai orang
orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kepada para Rasul yang lainnya, juga beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Tentu kita sangat amat mengharapkan, dengan harapan yang amat, dengan harapan yang sangat, manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita tiba, tentu kita mengharapkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang istiqomah duduk di majelis ilmu, mereka meninggal dunia nanti manakala ajalnya datang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tiada sesuatu yang paling berharga, tiada rezeki yang paling teristimewa, yang paling utama, melainkan rezeki berupa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sebab apabila seseorang meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah, itu pertanda bahwa ia akan menjadi ahli surga, akan dijadikan ashabul jannah, penghuni surga kelak di alam akhirat. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu, pertama, seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ini keuntungan besar buat orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, meninggal dunianya dengan membawa iman, dengan membawa Islam, ihsan, dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di surga Allah akan memberikan pahalanya dengan pahala yang mulia. Maka oleh karenanya, apabila kita ingin meninggal dunia nanti manakala ajal datang kepada kita dalam keadaan husnul khotimah, salah satu di antara upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita adalah istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mengerjakan sholat 5 waktu, istiqomah dalam mengerjakan sholat berjamaah, istiqomah dalam duduk di majelis ilmu menghadiri pengajian, istiqomah bangun malam untuk tahajud, istiqomah membaca Quran, membaca sholawat, berzikir kepada Allah, istiqomah dalam mengerjakan berbagai macam kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, istiqomah dalam melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Apabila kita mampu melakukan hal ini, maka insya Allah tentu kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, semua para ulama di dunia mengenal siapa sosok Imam Ghazali itu. Beliau ulama besar, walaupun beliau umurnya nggak begitu panjang, namun umurnya benar-benar bermanfaat untuk umat, terutama untuk umat Islam di seluruh dunia. Karya-karya ilmiahnya dikaji oleh para ulama. Beliau mendapatkan gelar sebagai ulama hujjatul Islam, sebagai hujjah di dalam agama Islam. Beliau ulama sufi, ahli tasawuf, bahkan beliau dikatakan sebagai ulama yang spesial bengkel hati, yang karya-karya ilmiahnya kebanyakan mayoritas membahas tentang hati, tentang ketajaman hati, tentang hati yang mati, tentang hati yang keras, penyebab-penyebabnya dan solusinya. Beliau bahas semuanya dengan tuntas. Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau telah menerangkan kepada kita, mautun nas bi'adatihim. Manusia itu mati tergantung kebiasaannya. Jadi kalau kita selama hidup di alam dunia selalu membiasakan perbuatan-perbuatan baik,
yang diridhoi oleh Allah, yang sesuai dengan ridha Allah. Tentu manakala ajal datang kepada kita, kita akan meninggal dunia sedang dalam melakukan kebaikan itu, karena selalu membiasakan kebaikan. Biasanya orang yang suka sholat meninggalnya dalam keadaan sholat. Orang yang suka ngaji meninggalnya dalam keadaan sedang ngaji. Orang yang suka puasa meninggalnya sedang dalam keadaan berpuasa. Orang yang suka tahajud meninggalnya dalam keadaan tahajud. Orang yang suka membaca Quran meninggalnya dalam keadaan sedang membaca Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Maka biasakanlah, posisikanlah setiap diri kita untuk selalu berada dalam kebaikan, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Kita selalu memposisikan diri kita dalam keadaan berbuat baik. Datangi tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang Allah ridho. Apabila kita berkumpul di tempat itu, seperti majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran, majelis maulid, majelis perkumpulan para ulama, perkumpulan para habaib, dan seterusnya. Itu adalah merupakan majelis-majelis yang Allah ridho apabila kita berkumpul di dalamnya. Itu adalah perkumpulan majelis-majelis yang disukai, dicintai oleh Allah. Yang apabila kita berkumpul di majelis-majelis itu, Allah akan melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapapun yang duduk di majelis itu. Allah akan memeluk mereka dengan pelukan rahmat Allah, dengan pelukan kasih sayang Allah. Sadar ataupun tidak sadar, terasa ataupun tidak terasa oleh kita dipeluk dengan rahmatnya Allah. Mana bukti bahwa kita sedang dipeluk dengan rahmatnya Allah? Ketika kita duduk di majelis zikir, di majelis salawat, di majelis maulid, di majelis ilmu, kita diberikan ketenangan hati kita. Ini suatu tanda Allah sedang memeluk kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dan kita butuh ketenangan hidup ini. Buat apa uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, istri cantik 4 memikat, kalau kita tidak mendapatkan ketenangan di dalam hati kita? Hati kita selalu merasa gundah gulana, resah gelisah, selalu merasa susah hati. Padahal hartanya banyak, uangnya banyak, mobilnya banyak, tapi oleh Allah tidak diberi ketenangan hatinya, tidak diberi ketentaman batinnya, tidak diberi kedamaian dalam jiwanya, karena hatinya jauh dari Allah. Karena orang tersebut jauh dari majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah, jauh dari para ulama, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari orang-orang yang ahli ibadah. Yang kita butuhkan bukan hanya materi, kita butuh ketenangan. Gak apa-apa, duit banyak juga ya, beri tenang ya. Ya itu sih maunya semua orang. Duit banyak, rumah gedung, mobil banyak, istri banyak, ya, hati tenang, ibadah teguh, udah. Itu maunya kita, sehingga manusia hidup di alam dunia ini secara global, secara garis besar, secara integral, secara universal, secara menyeluruh itu dibagi ke dalam 4 golongan manusia. Nah, mudah-mudahan kita berada di golongan yang pertama. Golongan yang pertama ini golongan is the best. The best is the best. Apa itu artinya? Iya, the best is the best. Golongan pertama adalah golongan terbaik. The best itu pertama, is the best itu terbaik. The best is the best. The best, let's thank to God. Allah Subhanahu wa Ta'ala was given us ourselves until we can to meet together in the flesh. Maske al-ikhlas dekah. Siapa golongan pertama? Golongan pertama kata Nabi, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun bahagia, fid dunya hidup di alam dunia, wa sa'idun
dan bahagia. Fil akhirah, hidup di alam akhirat karena menjadi penghuni surga. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Nah, ini yang kita cari. Bagaimana caranya supaya kita bisa meraih, bisa menggapai, bisa mendapatkan, bisa memperoleh bahagia dunia dan akhirat? Caranya, jangan jauh-jauh dari tuntunan ajaran Islam. Caranya, laksanakan, amalkan seluruh ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan bertakwa kepada Allah, biqayatul nafsi an iqabillah bimtisali awamirillah wa jtinabi nawahihi. Caranya dengan menjaga diri kita dari ajak Allah, dengan menjaga diri kita, zahir batin kita dari murkanya Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah merupakan kunci yang paling utama untuk kita bisa meraih, memperoleh, menggapai bahagia dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya ingin bahagia di dunia sementara di akhirat celaka masuk neraka, mendapatkan siksa Allah. Tidak, itu bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin bahagia di akhirat. Berapa banyak orang yang di dunia hidupnya bahagia, fasilitas kehidupannya serba ada, segala kebutuhan hidupnya di dunia selalu terpenuhi dengan mudah. Tapi begitu mati, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan buruk, dalam keadaan sedang melakukan perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah. Ketika meninggal dunia dalam sedang keadaan berbuat zalim, ketika meninggal dunia dalam keadaan sedang meninggalkan kewajiban sholat, ketika meninggal dunia dalam keadaan sedang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Di dunia bahagia, tapi meninggal dunia su'ul khotimah, meninggal dunia buruk, ini celaka di akhirat. Na'udzubillah min. Maka oleh karenanya kata si Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jika kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka biasakanlah untuk selalu berbuat baik. Biasakanlah untuk selalu mengerjakan amal soleh. Biasakanlah untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Sayyidina Ali meninggal dunia dalam keadaan sedang sholat karena tukang sholat. Umar bin Khattab meninggal dunia dalam keadaan sedang sholat subuh karena tukang sholat. Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Quran karena biasa baca Quran. Seorang ibu di Jakarta meninggal dunia dalam keadaan sedang berzikir karena biasa berzikir. Di saat sedang berzikir datang aja, udah meninggal dunia dalam husnul khotimah. Demikian pula sebaliknya, seorang pelaku maksiat yang biasa melakukan perbuatan dosa di dalam kehidupan sehari-hari, di saat ia sedang melakukan perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah, pas datang ajal, akhirnya ia pun mati dalam keadaan sedang melakukan perbuatan dosa. Dulu pernah ada seorang kakek-kakek, bukan meninggal dunia ya, bukan mati, mampus. Seorang kakek-kakek mampus di atas perut pelacur. Nah, kalau yang seperti ini kan lebih, kalimat yang digunakan lebih nyambungnya bukan mati. Mati masih sopan itu. Mampus, yang mati jelek. Modiar. Seorang kakek-kakek berusia 70 tahun modiar di atas perut pelacur. Pertanyaan saya untuk dijawab oleh bapak-bapak, kira-kira menurut bapak-bapak, kalau seseorang matinya di atas perut pelacur, kira-kira sedang melakukan apa? Sedang melakukan zina. Na'udzubillah min. Rasulullah pernah menegaskan, tiadalah seseorang
melakukan zina dikatakan dia sebagai orang beriman, melainkan di saat ia sedang melakukan zina dia tidak dikatakan sebagai orang beriman, artinya imannya sudah keluar. Dan di saat itu dia cabut nyawa, berarti meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Kenapa sang kakek ini sampai dicabut nyawanya dalam keadaan sedang melakukan perbuatan zina dengan seorang pelacur? Karena memang dia kebiasaannya melacur. Pas datang aja, ya lagi begitu, lagi oe-oe. Tahu oe-oe? Saya juga nggak tahu. Mau dibilang ya. Itu kematian yang terburuk itu. Kematian yang membuat kita nanti di akhirat sengsara, menderita. Karena matinya suul khotimah. Maka kita berlindung kepada Allah dari kematian suul khotimah. Dan kita memohon kepada Allah dari kematian husnul khotimah dengan membaca doa Allahumma ij'al mauti bi husnil khotimah wa la taj'al mauti bi su'il khotimah wa a'udzu bika min su'il khotimah. Ya Allah, jadikanlah kematianku dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan engkau menjadikan kematianku dalam keadaan su'ul khotimah. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kematian su'ul khotimah. Nah itu doanya. Yuk kita baca bareng-bareng. Ayo mulai. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu jahabal tama'u wa batalatil uruq wa sabatul ajr insyaallah. Kita mah doa buka puasa. Bentar lagi kita puasa, ini gak terasa ya. Waktu berlalu begitu cepat. Maka rugi kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu. Setiap hembusan napas kita itu menunjukkan umur kita semakin berkurang. Semakin dekat, kian mendekat, semakin dekat kita dengan alam kubur. Bukan semakin jauh, semakin dekat. Akhirnya kita meninggalkan alam dunia ini untuk selama-lamanya dan kita memasuki alam yang ke-4 ya, yaitu alam kubur. Alam pertama kan alam arwah, alam kedua alam rohim, alam ketiga alam dun, ya alam keempat alam barzah, alam kubur. Nah itu doanya, penting itu doa itu. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma ja'al mautana bihusnil khotimah wala taj'al mautana bisu'il khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kita ulangi. Allahumma ja'al mautana bihusnil khotimah wala taj'al mautana bisu'il khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ja'al mautana bi husnil khotimah wa la taj'al mautana bi su'il khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, jadikanlah kematianku dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan engkau menjadikan kematianku dalam keadaan su'ul khotimah. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kematian su'ul khotimah. Kita minta kepada Allah, jangan sampai kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, tapi kita nggak pernah mau minta sama Allah. Tidak akan dikasih oleh Allah apapun yang kita inginkan kalau kita nggak pernah mau minta sama Allah. Nggak akan dikasih. Nah supaya dikasih, supaya dipenuhi keinginan kita minta sama Allah terus, jangan bosan-bosan. Dan permintaan yang paling terbaik adalah minta kepada Allah, memohon kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Permintaan yang lain itu tambahan aja.
tambahan aja, pelengkap aja. Yuk bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Atau boleh dengan baca doa itu setiap selesai sholat 5 waktu minimal 3 kali. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Berkata Al-Habib Al-Alim Al-Alama Al-Habib Al-Habib Al-Arifillah Al-Habib Umar bin Hafid rahimahullah ta'ala, beliau berkata hadza du'a a'la du'a hadza du'a aqsa du'a fa'alaika an tad'u bihadza du'a fi kulli duburi salatin. Doa ini adalah merupakan puncaknya doa. Doa ini adalah merupakan pamungkasnya doa. Maka selalulah engkau berdoa dengan doa ini setiap selesai sholat 5 waktu. Demikian yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid, guru agung yang pernah datang ke Indonesia belum lama ya, yang sampai jutaan orang hadir ya, termasuk Pak Dedi hadir nggak waktu itu? Enggak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain kita membiasakan untuk selalu mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah di dalam kehidupan sehari-hari kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kadar keimanan kita masing-masing. Nah, di samping dengan cara seperti itu juga bil istiqamah al-julus fi majlisil ilmi, dengan cara istiqomah duduk di majlis ilmu. Ini pun adalah merupakan amalan yang dapat menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Dan kita harus yakin, punya keyakinan yang kuat, yang kokoh di dalam hati kita, bahwa dengan istiqomah duduk di majlis ilmu, dengan istiqomah duduk di pengajian rutin, ya, yakin manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, yakinkan dalam hati kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa demikian? Karena orang yang istiqomah duduk di majlis ilmu itu, oleh Allah hatinya akan dihidupkan, hatinya akan selalu dihidupkan. Kalau manusia hatinya dihidupkan oleh Allah dengan cahaya Allah, itu menunjukkan bahwa ia sedang dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, ke jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para waliyin, jalan menuju surganya Allah, jalan menuju kematian husnul khatimah.
sadar atau nggak sadar kita, paham atau nggak paham kita, ngerti ataupun tidak ngerti kita, kalau kita istiqomah duduk di pengajian semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia, benar-benar ikhlas karena Allah, mencari Allah, sadar nggak sadar kita sedang dibimbing oleh Allah menuju ridhonya Allah, kita sedang dibimbing oleh Allah menuju surganya Allah, kita sedang dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah dengan rahmatnya Allah, dengan hidayah Allah menuju kematian husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yang ketiga, kita harus membiasakan dawamul wudu, untuk selalu dalam keadaan punya wudu. Setiap kali batal wudunya, berwudu lagi, batal berwudu lagi, kita pertahankan. Ingin selalu dalam keadaan suci badan kita dari hadas kecil, hadas besar. Biasakan untuk dawamul wudu. Bahkan mau tidur pun berwudu dulu. Jadi kita dibolehkan, bahkan dianjurkan berwudu sebelum tidur. Bagaimana niatnya? Niatnya nawaitul wudu'a linaumi lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk tidur karena Allah Ta'ala. Begitu tidur, wudunya nggak batal. Sebab niat wudunya bukan untuk sholat, untuk tidur. Tapi kalau niat wudunya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardhul kala, begitu tidur batal wudunya. Karena dia niat wudunya untuk sholat, bukan untuk tidur. Nah, salah satu perkara yang membatalkan wudu adalah tidur. Makanya niat wudunya nawaitul wudu'a linaumi lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk tidur. Begitu tidur, kita berarti tidur dalam keadaan suci dari hadas tidak besar. Di saat sedang tidur, datang malakal maut mencabut nyawa kita dalam keadaan suci. Insya Allah husnul khotimah. Dawamul wudu. Yang repot dawamul wudu itu yang punya penyakit geser kentut. Kentut menurun nggak berhenti. Ripuh ya mah. Masya Allah. Tapi masih mending kalau geser kentut. Yang lebih repot geser mulu, aduh. Bocor kamu guys. Nggak bisa kemana-mana deh kalau begitu mau udah. Nggak bisa naik mobil. Ya repot lah. Terus mah. Kita bersyukur oleh Allah dikasih normal. Makanya kita syukuri nikmat Allah. Ini semuanya nikmat Allah, kita bisa hadiri nikmat Allah ini. Kita patut syukur. Jadi yang pertama, biasakan melakukan berbagai macam amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, biasakan istiqomah duduk di majlis ilmu. Yang ketiga, biasakan untuk selalu dawamul wudu, untuk selalu punya wudu. Itulah amalan-amalan yang insya Allah apabila kita mengamalkannya secara istiqomah, insya Allah amal itu bisa menghantarkan kita menuju meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan jangan lupa berdoa dengan doa yang tadi setiap selesai sholat 5 waktu. Yuk kita baca lagi doanya terakhir karena waktu sudah habis. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Ketika seorang hamba Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, berarti ia sudah mendapatkan rezeki yang terbaik, yang jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu rezeki berupa husnul khotimah, ahli surga. Demikian, oleh karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita bahas pada pertemuan tadi kita malam ini dari awal hingga akhir, semuanya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Akhirnya, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma sallimna ala sirati ma'abadan ibadika salihin. Allahumma ja'al mautana bi husnil khatimah wa la taj'al mautana bi su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, waj'al mautana bi kalimati taqwa la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, adalah Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi